Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Hairul Mahfuz dari kelas 5B2 S1 Fisioterapi. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan stretching pada pasien yang menderita torticollis dextra, yaitu pada otot sternocleidomastoideus. Nah, di sini misalkan pasien menderita torticollis dextra, begini posisi leher pasien, kemudian dilakukan stretching. Yang pertama yaitu kontralateral side fleksi sinistra seperti ini, kemudian homolateral rotasi seperti ini, dan dilakukan ekstensi seperti ini. Kemudian palpasi otot SCM atau sternocleidomastoideus di bagian sini. Baiklah, yang selanjutnya untuk pemeriksaan thoracic outlet syndrome, pasien diminta untuk duduk di kursi atau berdiri, kemudian pasien diinstruksikan untuk melakukan abduksi shoulder 90 derajat serta sedikit eksternal rotasi dan fleksi elbow. Akan Ibu. Nah, setelah seperti ini, pasien diminta untuk membuka dan menutup tangannya selama 3 menit. Hasil dari pemeriksaan ini dinyatakan positif terkena thoracic outlet syndrome jika saat membuka dan menutup tangannya pasien mengalami kesemutan, mati rasa, nyeri iskemik, dan rasa sakit pada tangannya. Namun hasil dinyatakan negatif jika saat menutup dan membuka tangannya pasien tidak mengalami masalah apapun. Baiklah, untuk tes yang selanjutnya di sini yaitu Addison test, digunakan untuk mengetahui apakah terjadi thoracic outlet syndrome atau tidak. Posisi pasien duduk, kemudian tangan pasien sedikit eksternal rotasi dan abduksi dan ekstensi. Kemudian meminta pasien untuk mengangkat kepala, memutar kepala ke arah tangan yang akan dites. Kemudian pasien diminta untuk menarik dan menahan nafas. Kemudian terapis mempalpasi arteria radialis atau denyut radialis. Lalu hasil dinyatakan positif jika ada perkembangan sindrom pada pasien dan tidak adanya denyut nadi pada radialis. Baiklah, untuk tes yang selanjutnya di sini ada Tinner test. Di sini untuk mengetahui apakah ada thoracic outlet syndrome atau tidak. Nah, di sini untuk keakuratannya 67% dan kekhususan 68%. Di sini pasien dalam posisi duduk, kemudian tangan pasien diletakkan di atas meja. Berhubung tidak ada meja, di sini ada kursi dengan penyangga di bagian kanannya, kanan kirinya. Jadi tangan pasien diletakkan di atas sangga kursi ini saja. Kemudian berikan tekanan pada area carpal tunnel dan dilakukan ketukan saat diberikan tekanan, karena di situ merupakan distribusi saraf median dari telunjuk hingga siku. Hasil dinyatakan positif jika pasien merasakan kesemutan pada ibu jari, jari telunjuk, dan jari manis, serta bagian lateral dari jari kelingking dan jari manis, karena merupakan distribusi dari saraf median. Tes ini memberikan kecepatan regenerasi dari serat sensoris saraf median. Jadi titik di mana dirasakan kesemutan saat pertumbuhan akson. Untuk pemeriksaan bioliti 1 atau bioliti A, di sini untuk nervus median, depresi scapula, kemudian abduksi, ekstensi elbow, rotasi, dan ekstensi wrist atau jari-jari. Kemudian kepala menoleh ke arah yang berlawanan. Kemudian supinasi dan gerakan ke arah
ekstensi. Perlahan. Seperti ini. Yang selanjutnya yaitu tes ULTT 2 atau ULTT B untuk nervus median. Nah, di sini terapis depresi skapula, kemudian sedikit abduksi shoulder, kemudian fleksi elbow, kemudian supinasi dan ekstensi wrist, kemudian digerakkan perlahan ke arah ekstensi elbow dan leher menengok ke arah yang berlawanan. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini ULTT C atau ULTT 3, yaitu untuk nervus radialis. Yang pertama skapula depresi, kemudian bahu abduksi dan fleksi elbow, dan lengan bawah pronasi, wrist fleksi, kemudian digerakkan perlahan ke arah ekstensi elbow. Ibu menoleh ke sana. Seperti ini. Perlahan. Kemudian yang selanjutnya di sini ULTD untuk nervus ulnaris. Yang pertama depresi shoulder, abduksi, kemudian fleksi elbow, pronasi, kemudian ekstensi wrist, dan digerakkan ke arah telinga. Ibu tidak usah menoleh, lurus saja. Seperti ini. Baiklah, itu yang dapat saya praktekkan. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan dan perbuatan ketika mempraktekkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.